嵐の中に翻る Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasyadan Prabaswara. Saya mahasiswa FIB UI Sastra Jepang Angkatan 2024. Dan pada video kali ini, dalam matkul Dinamika Kebudayaan Jepang, sebagai bagian dari tugas akhir, saya akan mengangkat tema mengenai pengaruh Akira Kurosawa terhadap perfilman dunia dan refleksi kebudayaan Jepang. Ketika kita membicarakan sinema Jepang, satu nama yang tidak bisa kita abaikan adalah Akira Kurosawa. Dengan lebih dari 5 dekade berkarya dan puluhan film yang kini dianggap sebagai mahakarya, Kurosawa bukan hanya menciptakan, membentuk identitas sinema Jepang pasca Perang Dunia Kedua, tetapi juga mengubah wajah sinema dunia, terutama Hollywood. Dan dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana karya-karya Kurosawa merevolusi industri film global, sekaligus merepresentasikan dinamika kebudayaan Jepang. Akira Kurosawa memulai karirnya di tengah krisis identitas nasional Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Dia menawarkan narasi yang bukan hanya khas Jepang, tetapi juga universal. Lewat sinematografinya yang tajam, komposisi visualnya yang simetris, serta narasinya yang kompleks, ia membentuk gaya baru dalam menyampaikan makna budaya dan eksistensialisme. Melalui film-filmnya seperti Ikiru, yang rilis pada tahun 1952, menggambarkan kekosongan hidup dalam masyarakat birokratis Jepang. Sementara Drunken Angel, yang rilis 1948, memotret realitas sosial pasca perang dengan sebutan humanisme. Shichinin no Samurai atau Seven Samurai dirilis pada tahun 1954, menjadi film yang sangat berpengaruh. Lebih dari sekedar film aksi, ia mengangkat nilai kerjasama, kehormatan, dan pengorbanan yang sangat kental dalam budaya Jepang. Film ini menciptakan struktur naratif yang kini dikenal sebagai Team Ensemble Narrative, sebuah format yang kemudian diadopsi oleh Hollywood dalam berbagai genre, mulai dari The Magnificent Seven hingga Avengers. Kurosawa tidak hanya menciptakan formula, tetapi juga mengilhami sineas barat dalam teknik sinematografi. Penggunaan seperti lensa tele, multiple camera setup, dan pemanfaatan cuaca sebagai simbol emosional karakter, sesuatu yang jarang ditemukan sebelumnya. Salah satu pencapaian Kurosawa Akira yang paling diakui adalah Rashomon, yang rilis pada tahun 1950. Film yang memperkenalkan konsep narasi tidak linear dan kebenaran yang subjektif, cerita tentang satu insiden yang diceritakan dari 4 perspektif berbeda, menggambarkan relativitas moral dalam masyarakat. Film ini tidak hanya memenangkan Golden Lion di Venice Film Festival, tapi juga membuka pintu sinema Jepang ke ranah internasional. Melalui Rashomon, Kurosawa mengajak penonton global memahami bahwa dalam budaya Jepang, kebenaran bukan hal absolut. Ini berkaitan dengan nilai tatemae dan honne yang seringkali bertentangan antara penampilan luar dan kebenaran batin. Kurosawa bukan hanya sekedar sutradara, tapi juga aktor penting dalam diplomasi budaya Jepang. Lewat film-filmnya, ia menyampaikan nilai-nilai Jepang ke dunia tanpa harus menggunakan bahasa formal diplomatik. George Lucas terang-terangan menyatakan bahwa The Hidden Fortress adalah inspirasi utama untuk Star Wars. Martin Scorsese menganggap Kurosawa sebagai guru. Bahkan Quentin Tarantino meminjam gaya pengambilan gambar dan pengembangan karakter dari Akira Kurosawa. Ini bukti bahwa sinema bisa menjadi alat soft power yang sangat efektif, tanpa senjata, tanpa tekanan. Budaya Jepang diterima dan dihargai secara luas melalui film-film yang kuat secara naratif dan visual. Tidak hanya menyutradarai film-film realis,
Kurosawa juga mengadaptasi karya sastra klasik, termasuk Shakespeare dalam Throne of Blood yang rilis pada tahun 1957, adaptasi dari Macbeth. Ia memasukkan unsur-unsur estetika teater Noh dan Kabuki, menciptakan jembatan antara budaya Jepang dan Barat dalam satu sinematik. Dengan ini, ia menunjukkan bahwa kebudayaan Jepang bukan sesuatu yang stagnan, melainkan dinamis, terbuka terhadap dialog lintas budaya, namun tetap berakar kuat pada tradisinya. Karya-karya Akira Kurosawa bukan hanya membentuk sejarah perfilman, mereka adalah refleksi dari kondisi sosial, spiritualitas, dan dinamika kebudayaan Jepang. Dalam dunia yang terus berubah, Kurosawa menunjukkan bahwa sinema bukan sekedar hiburan, tetapi juga jendela untuk memahami kemanusiaan dan peradaban. Terima kasih.